Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4. Kali ini kita akan membahas halaman 18 sampai halaman 20 tentang soal latihan. Jadi yang nomor A, bagian ABC itu loh ya. Nah, langsung aja kita masuk ke nomor 1 ya. Alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data disebut dengan alat elektronik mengolah data. Komputer ya, sebenarnya ini bisa juga flash disk, bisa juga handphone. Kalau flash disk itu untuk penyimpanan ya, tapi kita bisa mengolah data yang ada di dalam flash disk gitu ya. Jadi yang bisa digunakan untuk mengolah data itu adalah handphone dan komputer. Sebenarnya ini jawabannya ada dua ya. Handphone juga bisa digunakan untuk mengolah data karena kita juga bisa mengedit file menggunakan handphone. Ya, misalnya kita bisa download Microsoft Word di HP ya, seperti Open Office dan lain sebagainya. Jadi jawabannya bisa A dan C, sama saja A atau C ya. Jawab salah satu nggak apa-apa, disilang dua-duanya nggak apa-apa. Nomor 2, berikut adalah alat yang dapat digunakan untuk menyimpan data, kecuali flash disk bisa, hard disk bisa, compact disk bisa. Cuma kalau compact disk atau CD itu terbatas waktu, tempatnya juga terbatas, sedikit biasanya ya. Yang tidak bisa adalah printer. Printer tidak bisa digunakan untuk menyimpan data, bisanya digunakan untuk mencetak dokumen. Kayak misalnya setelah kita ngetik, kita mencetak menggunakan printer. Ntar ini tulisannya terlalu kecil ya, coba kita besarkan dikit ya. Nomor 3, berikut adalah aplikasi pengolah kata yang dapat digunakan, yaitu ya Microsoft Word ya. Kalau Google Chrome sebenarnya juga bisa pengolah kata, cuma kita harus mengakses website untuk mengolah kata gitu. Jadi nggak fokus untuk mengolah kata. Tapi kalau Microsoft Word ini benar-benar software yang difokuskan untuk mengolah kata. Jadi kayak membuat dokumen, mengatur format dan lain sebagainya. Itu Microsoft Word. Kalau Paint itu digunakan untuk menggambar ya anak-anak ya. Selanjutnya nomor 4. Berikut adalah bagian-bagian dari Microsoft Word 2010, kecuali ada tab, ada ribbon, ada icon zoom, yang tidak adalah Paint ya. Karena Paint adalah program lain, program Microsoft yang lain. Nomor 5, icon yang dapat digunakan untuk membuka aplikasi Microsoft Word 2010 adalah yang A ya. Karena yang B itu adalah icon print, yang C adalah icon zoom in, dan yang D adalah icon save. Lanjut ke nomor 6. Berikut adalah tab yang terdapat dalam aplikasi Microsoft Word, kecuali tab home ada, insert ada, page layout ada. Ini lihat ya di atas ya, ada home, ada insert, ada page layout. Yang nggak ada adalah sticky notes, karena sticky notes adalah aplikasi stiker yang ditaruh di desktop itu loh ya. Lanjut ke nomor 7, perhatikan gambar berikut. Icon-icon yang terdapat dalam gambar di atas termasuk ke dalam grup titik-titik. Ini termasuk dalam grup paragraf ya. Coba dilihat icon ini. Di sini ada tulisannya paragraf di sini. Jadi jawabannya adalah B, paragraf. Nomor 8. Perhatikanlah gambar berikut. Itu ada icon save as ya. Fungsi dari icon pada gambar di atas adalah ya menyimpan dokumen dengan nama lain. Nah, bedanya kalau dengan save itu langsung menyimpan, tapi kalau save as itu menyimpan dengan nama lain. Nomor 9. Menggulung tampilan dokumen dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas merupakan fungsi dari ini baris penggulung atau scroll bar ya. Scroll bar itu contohnya kayak saya scroll ke bawah, saya scroll ke atas. Ini kalau bahasa Indonesianya baris penggulung ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya adalah scroll bar yang kita gunakan untuk mengatur posisi kertas kita ya. Selanjutnya nomor 10. Penemu aplikasi Microsoft Word adalah Bill Gates ya. Kalau Bill Gates adalah pendiri Microsoft Word. Ini adalah CEO atau pemimpinnya ya. Lanjut yang bagian B yang nomor 1. Icon yang digunakan untuk memberikan perintah menyimpan dokumen adalah icon save ya. Nomor 2. Fungsi dari icon zoom adalah memperbesar atau memperkecil sudut pandang ya. Jadi kalau memperkecil itu kayak gini ya, memperkecil. Kalau memperbesar itu kayak gini ya. Jadi itu adalah fungsi dari zoom in dan zoom out atau icon zoom ya.
Selanjutnya nomor 3, perhatikanlah gambar berikut. Itu gambar-gambar di page layout ya. Gambar di atas merupakan ikon-ikon yang terdapat pada grup tab. Nah ini ya, page layout. Nomor 4, ikon titik-titik merupakan ikon yang digunakan untuk menutup jendela aplikasi Microsoft Word. Close ya. Close ini silang ini ya, close ya. Icon X ini ya, close ya. Jadi nomor 5, titik-titik berfungsi memberikan petunjuk mengenai jumlah halaman dan banyaknya kata yang sudah ditulis. Itu adalah page number dan words ya. Page number dan word. Ini tempatnya ada di bagian ujung kiri. Kayak page 2 of 2, berarti page-nya ada 2. Kalau words-nya ada 37 atau berarti words-nya ada 37 ya. Selanjutnya yang C, yang nomor 1. Jelaskan apakah pengertian dari perangkat lunak pengolah kata. Berarti dia adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata. Jadi program mengolah kata ya, aplikasi yang digunakan untuk mengolah kata. Maksudnya mengolah kata adalah membuat seperti digunakan untuk membuat dokumen. Ya. Seperti digunakan untuk membuat sebuah dokumen. Jadi mengolah kata sehingga menjadi sebuah dokumen, seperti itu. Maksudnya mengolah kata itu seperti itu. Jadi kata-kata itu diolah entah itu jadi puisi atau entah jadi cerita atau jadi sebuah dokumen resmi. Nah, itu aplikasinya adalah Microsoft Word ya. Karena aplikasi Microsoft Word ini fiturnya sudah sangat lengkap sekali menurut saya ya. Itu lengkap sekali. Kita bisa insert gambar, kita bisa mengatur margin, mengatur page layout, mengatur watermark, page color, page border, align, dan lain sebagainya. Nomor 2, sebutkanlah bagian-bagian dari jendela aplikasi Microsoft Word 2010. Ya, yang di bagian atas ini ya. Home, insert, page layout, reference, mailings, review, dan view. Ini adalah berbagai macam tab-tab yang ada pada Microsoft Word atau bagian-bagian jendela di Microsoft Word. Nomor 3, apakah fungsi dari ribbon? Ribbon ini bentar. Ribbon Ribbon. Bentar, saya cek dulu ya di buku paket ya. Ribbon pada tab page layout. Page layout, dia ada di page layout. Mengatur tata letak dokumen. Ribbon itu yang ada di dalamnya ini ya, kayak di misalnya page layout, ribbonnya berarti theme, page setup, page background ini ya. Ini ribbonnya ya. Bagian-bagian jendela aplikasi. Oh, nomor 2-nya keliru kayaknya. Oh iya, nomor 2-nya keliru. Jadi yang ini itu apakah fungsi dari ribbon ini bentar. Jadi nomor 2-nya ini adalah ada bagian-bagian dari aplikasi Microsoft Word, ada itu di halaman 8 ya. Ada file tab, quick access toolbar, tab, judul dokumen, ikon tampilan layar, ribbon. Nah, ribbon itu yang ini ya ternyata. Ribbon itu yang bagian ini. Oke. Lalu ada baris penggulung. Lalu ada icon zoom, lalu ada info halaman. Nah, itu anak-anak lebih lengkapnya bisa lihat di buku paket halaman 8 ya. Yang nomor 3, fungsi dari ribbon itu apa? Fungsi dari ribbon adalah untuk menampilkan berbagai macam fungsi sesuai dengan kategori. Jadi kalau page layout fungsinya
untuk mengatur halaman. Kalau insert fungsinya untuk memasukkan sesuatu ya. Kalau home fungsinya untuk mengatur paragraf. Lalu nomor 4, apakah fungsi dari icon print? Fungsi icon print digunakan untuk mencetak ya, melakukan pencetakan. Lalu fungsi undo atau undo adalah digunakan untuk membatalkan perintah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk halaman 18 sampai 20. Mohon maaf tadi ada keliru yang nomor 2 ya, agak apa namanya? Agak keliru tadi, sempat lupa ribbon itu yang mana ya. Mohon maaf. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silahkan anak-anak bisa komentar. Mungkin sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.